Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu Norma Dewi Kurniasari, Iskom Sarjana Komputer dan Magister Komputer sebagai penguji 1, dan kepada Bapak Ari Widianto, Sarjana Komputer, Magister Komputer sebagai penguji 2. Jadi saya di sini mempresentasikan proposal tugas akhir saya bab 1 sampai bab 3 ya, dengan judul rancang bangun aplikasi monitor peminjam peralatan praktik siswa SMK berbasis web dengan QR code ya. Jadi langsung saja ya. Untuk latar belakang di bab 1 ada 3 poin ya. Jadi yang mendasari penelitian saya ini ada 3 poin. Bahwasannya saya mendapatkan judul ini saat proses magang di SMK Nasional Lawar Bandung. Ini adalah lembaga kejuruan yang berada di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan berbagai timbul masalah ya, namun pengelolaan ya tentang peminjaman peralatan yang kurang memadai. Saat ini penggunanya masih manual, yaitu dengan menggunakan buku catatan. Dengan hal ini yang menimbulkan banyak permasalahan. Pertama, ketika tulisannya itu hilang, ketika petugasnya ini tidak tahu siapa yang belum mengembalikan karena tidak ada pengingat ya, sering jadi sangat sulit ketika melacak riwayat peminjam. Itu ada pinjam alat seperti tang, seperti alat cuci sepeda motor, itu ada, tapi sampai saat ini masih manual. Berdasarkan studi pendahuluannya, sistem manual yang diterapkan seringkali menyebabkan inefisiensi, jadi kurang efisien dalam waktu dan sumber daya. Jadi latar belakangnya nanti pastinya yang awal adalah sistem peminjaman ini masih manual dan menimbulkan inefisiensi, kesalahan data beserta keterlambatan. Dalam rancangan ini ya, implementasi teknologi saat ini ya, yang mengharuskan semuanya berbentuk digital di era yang saat ini, maka sistem berbasis web inilah yang dipilih karena dapat diakses secara fleksibel dari berbagai perangkat dan lokasi. Bahkan menurut Kadir tahun 2021 menyatakan bahwa aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan PHP dan MySQL ini menawarkan fleksibilitas, kemudahan pengembangan, dan kemampuan untuk menangani sebuah data yang terstruktur dengan baik. Sementara QR code-nya sebagai teknologi pendukung mampu menyederhanakan proses identifikasi, verifikasi peralatan. Integrasi kedua, jadi penggabungan kedua teknologi ini diharapkan nanti dapat mentransformasikan sistem peminjaman tradisional yang tadi secara manual sampai saat ini yang digunakan di tempat magang saya di SMK Nasional. Dari situ, Bapak Ibu, dengan perkembangan teknologi sistem berbasis web dan QR yang telah banyak diadopsi. Jadi penelitian ini saya adopsi dari berbagai banyak sumber. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi pasti manajemen aset dan peminjaman. Dan penelitian oleh Purnomo dan Ali Joyo tahun 2020 bahwa integrasi QR code ini dalam sistem pinjam dalam mempercepat proses identifikasi barang. Jadi nanti ketika identifikasi itu kita pakai QR code ya, agar
mengurangi human error. Sementara itu, studi dari Rustia dan Hardiansyah tahun 2002 menyatakan bahwa sistem monitoring berbasis web mampu memberikan informasi real time mengenai keseluruhan dan riwayat penggunaan peralatan. Itu berdasarkan. Yang kedua ini tentang rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi monitoring peminjaman peralatan praktik siswa SMK berbasis web dengan QR code untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan akuntabilitas pengelolaan aset di SMK Nasional Lawar Belanda Mojokerto. Batasan penelitian, ya. Jadi untuk batasan penelitian ini ada beberapa ya yang disusun dalam pembuatan aplikasi peminjaman alat praktik ini sebagai berikut. Yang pertama ini adalah aplikasi yang meliputi informasi peminjam dan pengembalian. Jadi di dalam website tersebut nanti ada beberapa informasi peminjamnya siapa dan saat pengembaliannya siapa ada. Yang kedua adalah aplikasi terdapat dua bagian, front end dan back end. Bagian front end ini akan digunakan oleh siswa, kepala laboratorium dan kepala program studi, sedangkan back end ini digunakan kepala laboratorium dan kepala program studi. Yang ketiga, aplikasinya ini juga berbasis website. Yang keempat, berjalannya nanti secara lokal, jadi kita gunakan local host. Jadi aplikasi ini juga tidak membahas proses perpanjangan alat yang dipinjam, jadi tidak ada. Jadi sudah ditentukan misalnya pinjamnya 1 minggu akan dikembalikan 1 minggu sesuai di awal. Data yang dikelola terbatas pada data inventaris peralatan praktik, data siswa, data guru yang aktif, serta data transaksi peminjam dan pengembalian. Tujuan penelitian, ya, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yakni untuk merancang dan membangun ya, sebuah aplikasi monitoring peminjaman peralatan praktik siswa SMK yang berbasis dengan web yang dengan QR code untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan akuntabilitas pengelolaan aset di SMK Nasional Lawar Bandung. Berikut dengan manfaat penelitian. Untuk manfaat ini ada dua ya. Yang pertama dari bagi SMK Nasional Lawar Bandung Mojokerto, satu, meminimalisir kesalahan pencatatan data dan duplikasi informasi. Yang kedua, memudah monitoring ketersediaan dan kondisi peralatan praktik secara real time. Bagi akademik ya, jadi untuk pendidikan, hasilnya penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan fitur-fitur yang lebih canggih seperti integrasi dengan sistem akademik, prediktif, maintenance untuk peralatan, atau implementasi IoT, Internet of Things. Jadi itu untuk bab 1 dan bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka. Ini ada beberapa, ada 5 yang saya cantumkan. Berdasarkan studi penelitian terdahulu dapat diidentifikasi perkembangan sistem peminjaman dan inventaris yang relevan dengan rancang bangun aplikasi monitoring peminjaman peralatan siswa SMK berbasis web dengan QR code. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Purnomo dan Alijoyo tahun 2024 dengan judul Sistem Peminjam Barang Menggunakan QR Code Berbasis Aplikasi Android. Penelitian ini mengembangkan sistem peminjaman barang yang memanfaatkan teknologi QR Code dan database Firebase real-time dengan platform Android. Metode pengembangan digunakan adalah metode waterfall, dan pengujian sistem dilakukan menggunakan black box testing yang menunjukkan semua fitur berfungsi dengan baik. Kesamaan dengan penelitian saya terletak pada penggunaan QR Code untuk proses peminjaman barang. Perbedaannya adalah penelitian ini berbasis aplikasi Android, sedangkan penelitian saya dikembangkan berbasis web. Serta konteks menurut saya khusus untuk peminjaman praktik
peralatan praktik siswa SMK. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rustiana dan Ardiansyah tahun 2024 juga dengan berjudul rancang bangun aplikasi inventaris barang berbasis website menggunakan QR Code dan framework Laravel. Studi kasusnya berada di SMK Negeri 7 Baleda dan berfokus pada pembuatan sistem inventaris barang berbasis web dengan integrasi QR Code menggunakan framework Laravel. Metode yang diterapkan adalah juga sama waterfall dengan pengujian alpha testing black box ya dan beta testing menggunakan kuesioner. Kesamaan dengan penelitian yang saya signifikan meliputi basis web ya, berbasis web, penggunaan QR code dan konteks lingkungan SMK ini sama. Perbedaannya terletak pada fokus. Penelitian ini lebih ke manajemen inventaris, sedangkan penelitian saya lebih melakukan pada aspek monitoring proses peminjaman peralatan praktek siswa. Dan yang ketiga ini penelitian ketiga yang dilakukan oleh Reza di tahun 2018 dengan judul rancang bangun aplikasi peminjam alat berbasis web pada program studi WPST di SMK 1 Surabaya. Penelitian ini merancang sistem peminjaman alat praktik berbasis web untuk lingkungan SMK dengan PHP dan MySQL. Rancangan sistem menggunakan tool seperti DFD, sistem flow dan sistem diuji dengan black box testing. Kesamaan dengan penelitian saya sangat kuat dalam hal platform berbasis web dan konteks peminjaman peralatan praktik. Perbedaan yang utama adalah penelitian ini belum mengintegrasikan teknologi QR code untuk proses identifikasi dan monitoring peralatan. Untuk yang lain 4 dan 5 bisa. Dan untuk hasil reviewnya penggunaan pestisida tinjauan teori secara ringkas tinjauan teorinya ada ini untuk merancang aplikasinya ya, data yang mempunyai arti penerimaan, ini sistem data informasi dan banyak lagi aplikasi. Monitoringnya ada, untuk bab 3 ya. Jadi bab 3 ini tentang metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian saya lakukan di SMK Nasional Nawar Blandong, tepatnya di Jalan Sido Becik nomor 2 Purworejo, Kecamatan Nawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama 1 bulan, antara bulan Januari sampai Februari 2026. Populasi dan sampel subjek penelitian ini ada beberapa, ada 3 ya. Seluruh siswa nanti sebagai peminjam, guru dan kepala program studi pemberi izin, kepala laboratorium nanti sebagai pengelola alat. Teknik dan sampelnya nanti purpose sampling ya, berbasis purpose sampling, meliputi kepala laboratoriumnya 1-2, gurunya atau kepala program studinya 2-3 orang. Untuk siswa nanti sampelnya 10-15 orang per jurusan. Desain penelitian ya. Jadi desain penelitian merupakan suatu rencana mengenai data akan dikumpulkan dan data diharapkan data tercapai. Ini menurut survei J 2020 desain. Prosedurnya nanti pastinya nomor pertama adalah pengumpulan data dan analisis kebutuhan. Yang kedua nanti perancangan sistem, membuat desain sistem yang mencakup perancangan arsitektur sistemnya. Yang kedua data flow-nya, DFD-nya. Setelah itu flow card-nya, perancangan basis data, perancangan antarmukanya, AI. Yang ketiga implementasi coding-nya. Dan yang terakhir nanti pengujian sistemnya. Ini nanti adalah diagram alur penelitiannya, mulai pengumpulan data dulu dan analisis kebutuhan, baru perancangan sistem, yang ketiga nanti implementasi coding, dan yang terakhir sebelum selesai nanti kita pengujian sistem dulu. Pengumpulan datanya ini tekniknya menggunakan dari secara triangulasi, yaitu menghubungkan beberapa metode untuk mendapatkan data.
yang valid ya. Metode utama adalah program studi ya. Nah, untuk daftar pusakanya ini Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan silakan. Kalau memang tidak ada, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.